Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat bertemu, kita dapat belajar, berbimbing tangan dalam menjalankan amanah Allah, saling mengisi, saling berbagi ilmu pengetahuan demi meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam masa syiar, wadah syiar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas hakikat ilmu amal dan ibadah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan tentang ketuhanan dalam masa pengenalan dalam mendirikan perintah. Memang tidak cukup kesempurnaan itu dengan menjalankan atau melakukan tanpa kita mengalami dan mengetahui hakikat, terutama hakikinya, tentang apa yang dimaksud perintah yang akan berkesinambungan dengan nilai dan hakikatnya. Di sini kita akan belajar memahami, yaitu kebenaran atau puncak kebenaran dari sifat ketuhanan, yaitu pengenalan tingkat kepada usuluddin atau usul. Karena apabila kita tidak memahami tentang ketuhanan dalam kajian usul, maka
kita menjalankan atau mengerjakan tanpa ilmu. Nilai keberkahan sudah pasti sangat kecil sekali. Nilai hidayahnya bahkan nyaris tidak ada. Disebabkan apa? Tidak terjadi hubungan batiniah terhadap peristiwa yang akan membuat kita kusuk. Sejarah adalah ungkapan lahiriah yang dijadikan sebagai syariat, yang mana syariat itu juga akan memperlihatkan isyarat. Karena tujuan dari syariat adalah sebuah isyarat. Isyarat inilah yang menjadi keputusan kebenaran tertinggi dengan kita mengetahui peristiwa, pandangan yang menimbulkan rasa yang membuat fananya kita di dalam menjalankan nilai hakikat dari syariat tadi. Masa usul adalah dikatakan sebuah peristiwa. Peristiwa dalam masa usul ini kita memahami tentang ketuhanan. Kehadiran ketuhanan dari masa aku dalam perjalanan ini juga harus menjadi sebuah hal yang wajib dipelajari. Kenapa? Karena Islam itu din, artinya dal alif nun itu menunjukkan sebuah perjalanan besar. Kalaulah tidak terjadi perjalanan atau memperjalankan dal alif nun, bagaimana kita memperjalankan kepada wujud asal mula jadi dalam tajalli Allah yang berupa sholat dan zikir? Tentulah kita harus tahu menyembah siapa dalam sholat, mengingat siapa dalam sholat, dalam ikatan batin sholat. Di dalam kita memahami usul, kita harus mendalami 3 tingkat tauhid. Kita harus melihat usul. Kenapa ada kata usul? Karena bersifat asal dengan sifat hulul. Hulul itu adalah salah satu dari sifat Tuhan, yaitu tentang kesediaan dan keinginannya bersemayam di dalam diri manusia. Itu sifat hulul. Jadi hulul ini bisa dikategorikan menuju, sifat menuju atau diperjalankan dan memperjalankan. Contoh, syariatun hulul hakikah. Artinya syariat itu menuju hakikat. Kalau dia tidak menuju hakikat, maka syariat ini belum dikatakan sebuah isyarat. Karena isyarat ini kemunculan hakikat dalam wujud gerak af'al. Jadi dikatakan 3 syahadat, 3 alif dalam Islam ini harus mengkaji usul. Setelah usul ada awal, setelah awal ada akhir. Usul yang dimaksud adalah sesuatu yang kita kenal dari tiada menjadi ada. Kebangkitan Tuhan terhadap keinginannya dalam menjadi Tuhan, dan dijadikanlah umat, sementara umat itu
adalah sesuatu yang didirikan, yang berdiri. Umat dikatakan bukan sesuatu yang datang dari jauh dan menjadi umat, tetapi sesuatu yang didatangkan dari dirinya sendiri untuk menjadi umat bagi dirinya. Maka dikatakan dalam rumus ilmu, lebur ilmu wujudlah aku, lebur aku wujudlah Muhammad, dan Muhammad itu aku juga. Ini dalam bahasa qudsinya. Di dalam kemunculan 3 syahadat dalam kaji usul, itu yang dikatakan munculnya sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Baitullah menjadi Ka'bah, ruhani menjadi jasad. Ini dikatakan hudur. Hudur itu kehadiran. Kalaulah kita gagal mendirikan hudur, kehadiran, hudurutullah, kehadiran Allah, termasuk mengenai namanya, ini akan menghilangkan peristiwa dalam mata batin yang membuat kekusukan itu akan hilang. Maka kita wajib mengkaji 3 syahadat tadi. Yang pertama, belum adanya sesuatu yang ada menjadi ada dan nyata ada, itulah Tuhan. Tetapi belum berkodrat Tuhan. Ini yang dikatakan syahadat batin. Syahadat batin ini syahadat Baitullah. Ya, pasti berwujud kepada Ka'batullah. Nah, ini yang dikatakan Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Haqqul Mubin. Bagaimana kita mendirikan yang hak itu dengan nyata, atau dalam qudsi disebut dengan Zahiru Rabbi. Tidak mudah memang menyatakan itu Tuhan, tapi yang tidak menyulitkan ini Tuhan. Ini dalam suatu tuangan perjalanan tajalli Allah. Di dalam kita memahami kehadiran Al-Malikul Haqqul Mubin dalam syahadat batin, maka as'adikul wa'adal amin. Nah, ini jelas pengakuan tanpa ragu-ragu, itulah diriku, itulah aku, menunjukkan dari masa dia kepada aku dengan tajalli syahadat batin. Kemunculan dari alam tiada menjadi ada, wujud berwujud, dan akhirnya dia bermaujud. Ini dibutuhkan kebenaran dari kupasan kaji syahadat batin, yang mana syahadat batin akan menjadi suatu kodrat yang mana hak pada diri yang hak nyata sudah berwujud kepada sebuah wujud, sebuah diri yang wujud, diri satunya, amin. Ini yang dikatakan diri aminun. Di sini terjadi 2 perkara yang belum bernama. Adanya kodrat yang hadir, hudur, dan hulul naf, amin, menuju keumatan. Sama seperti kita melaksanakan gerakan. Yang menerima pelayanan dari gerakan adalah jasad, dan yang menikmati dari jasad itu adalah diri yang memakai jasad. Ini 3 gerakan. Gerakan keumatan adalah suatu keinginan, dan gerakan Tuhan adalah suatu kezahir yang terlihat, dan gerakan aku
dan menikmati ketuhanan. Dalam hari ke hari ilahinas, potensi Tuhan pada diri manusia itu berlaku 24 jam. Adabnya berlaku 5 waktu. 24 kalam syahadat menunjukkan masa yang dijalankan adalah pengabdian total. Usul dalam adanya dia berwujud aku, dia dan aku adalah syahadat batin. Ini disebut syahadat tunggal. Ketunggalan telah menyampaikan adanya aku dan dia dalam kodrat amin. Setelah dia adanya hukum Baitullah. Hukum Baitullah yang kekal adalah adanya Tuhan dan adanya umat. Adanya Tuhan dan adanya umat ditentukan dengan ijab qabul. Pernyataan sahnya adanya umat dan adanya Tuhan dengan berdirinya syahadat tauhudun. Apa syahadat tauhudun? Berwujud kodrat. Allahudun wal Muhammadun. Nah ini dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini namanya syahadat tauhudun. Tauhudun itu masih dalam wujud sir, tetapi ada sir Tuhan dan ada sir umat. Inilah yang menjadi paduan penyatuan kodrat ketuhanan dan keumatan tadi, yang harus diimani. Syahadat batin. Syahadat batin dengan syahadat tauhudun. Syahadat hayat sir. Menyatakan terjadi hubungan antara umat dan Tuhan, itu disebut tauhid. Maka tauhid ini adalah rukun Islam yang pertama. Harus dinyatakan perjalanan 3 alif. Syahadat batin. Dikatakan terwujud kepada adanya umat, adanya Tuhan di dalam maqam tauhudun. Allahudun wal Muhammadun. Ini belum punya nama. Nah ini bagaimana kita menetapkan dan mendirikan yang tidak ada menjadi ada. Syahadat batin dan tauhudun syahadat hayat sir rahasia. Allahudun wal Muhammadun, tentunya dengan la maujudun. Artinya semua yang maujud adalah batin. Inilah yang harus diimani pada perjalanan langkah ketiga, yaitu masa awal. Masa awal itu adalah ikhra. Ada pernyataan. Katakanlah. Ada pernyataan, katakanlah. Nah, disinilah pernyataan iman. Bahwasannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini iman. Tetapi kalau kita tidak masuk kepada usulnya terlebih dahulu, dalam masa ketunggalannya, dia hadirkan sebuah diri
yang mana diri ini menjadi sesuatu yang berdiri, yang akan bertajali kepada sesuatu itu, kepada yang satu. Sesuatu kepada yang satu itu disebut dengan syahadat batin. Bagaimana dengan tajali syahadat batin disebut tauhudun? Tauhudun telah nyata adanya aku dan dia. Aku dan dia yang dilimpahkan kepada Rabb, sementara dia dilimpahkan kepada Ilahi. Inilah yang menjadikan tauhidin yang harus diimani. Yang mana yang harus diimani? Allah memerintahkan ruhnya untuk memimpin sekalian alam dan isinya. Rasulullah. Inilah yang dikatakan azali. Bagaimana dia menjadikan awaludin ma'rifatullah itu dengan kita mengenal masa usuludinnya. Masa usuludin inilah yang dikatakan Allahudun wal Muhammadun. Tetapi di syahadat batin belum ada batin, yang ada aku dan diriku. Inilah al-malikul haqqul mubin, asyhadikul wa'dal amin. Ini usul. Jadi kalau kita sudah tahu usul ini telah terjadi dua perkara. Ahadah pada alam syahadah, ini sudah pasti terjadi hubungan ketuhanan dan keumatan. Terjadi alam keumatan dan alam ketuhanan. Dimunculkanlah tajali daripada kudsiriyah bersifat ghaibiyah. Maka dikatakan alam ghaib. Alam ghaib bukan alam tidak terlihat. Yang dikatakan alam ghaib adalah alam yang berusul dari yang tidak terlihat. Itu namanya ghaib, ghaibiyah. Di dalam pelaksanaan pengenalan tiga alif, aku pada alif pertama, dia yang menjadi aku. Pada syahadat kedua disebut dengan syahadat batiniyah, atau dikatakan dengan syahadat wujud atau tunggal. Ini ada pernyataan, ada aku dan dia. Dengan kehadiranku di syahadat batin, baru masuk syahadat tunggal. Allahudun wal Muhammadun, sama-sama alif doma'u. Barulah ada pengimanan terhadap kezahiran syahadat. Dalam masa tajali din, maka kita akan mengimani hubungan antara Tuhan dengan umat dalam zahir Allah dan Muhammad. Sebagai wujudnya, kita wajib mengenang peristiwa itu untuk membuat pernyataan syahadat, untuk mendirikan syahadat mutlak. Apa syahadat mutlak? Sudah zahir pasti Allah, sudah berwujud pasti Muhammad, nama daripada ruhnya Allah. Ruh yang ditiupkan adalah Muhammad yang menjadi khadim azali, yang menjadi asal usul dari semuanya. Baru kita melihat alam akhir. Apa alam akhir? Allah fil awalun, wallahi wa fil akhirun. Alam awal, alam akhir, itulah aku. Kembali aku kepada aku. Kembali alif kepada alif. Dan dia akan mengalami masa wahid yang diberangkatkan dari masa ahad.
Ini yang namanya masa akhir. Tetapi akhir ini adalah awal bagi dia. Tapi akhir bagi aku, awal bagi dia. Jadi kalau kita ingin memahami sebuah nilai kewujudan Tuhan, maka di sini kita wajib mendirikan peristiwa itu dalam sejarah yang telah dikaji. 3 alif, 3 syahadat menyatakan sebuah kenyataan telah terjadi halal keyakinan itu dari Baitullah berzahirkan kepada Ka'bah bersifat Masjidil Haram tanpa salah. Yang kedua, tajalli daripada syahadat tunggal di bawah syahadat batin, meskipun ada penyebutan 2, tetapi itu adalah penyebutan ketunggalan aku dan wujudku sendiri. Ini yang dinamakan Allahudun wal Muhammadun. Inilah yang menjadi keimanan. Dizahirkan Allahudun, Allahu dizahirkan zahirnya diri Muhammad berupa-rupa pada zahirnya Allah. Maka ini yang dikatakan dengan khadim azali. Artinya kenyataan atau asal usul yang terlihat. Awaluddin ma'rifatullah. Jadi dalam kita memahami kajian usul dikatakan awalul wajibin alal insani hu ma'rifatul bizigoni. Pertama-tama yang wajib bagi umat adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Ini berimannya kita syahadat tunggal kepada syahadat batin. Begitu di syahadat batin Allahudun wal Muhammadun, maka kita imanilah Allahudun, Allah itu adalah aku yang tersembunyi, wa Muhammadun, dan aku yang berupa pada persembunyian itu. Ini menyebabkan menjadi keagungan pujaan oleh semesta alam beserta isinya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tentunya dengan berpedoman kepada Ka'bah Baitullah, berpedoman kepada zahir dan batin. Maka itulah yang dikatakan masa usul adalah masa hulul. Masa hulul adalah masa hudur. Artinya dia ikhlas dengan hululnya, dengan sifat midratnya dan berpindahnya menuju masa hudur, yaitu masa kehadiran. Ini yang menyebabkan sebuah doa terijabah, semua ilmu akan mabrur mustajab, dan semua hidup akan barokah. Kenapa? Karena semuanya itu nyata pada adanya. Dengan kita memahami 3 syahadat mutlak, sehingga kita sudah bisa memahami kemunculan adalah kedatanganku, kudur. Maka jalan ayat akan muncul dari tempat kedatanganku untuk menuju hayatnya. Inilah awaluddin ma'rifatullah. Dan akhir daripada perjalanan, akhiruddinnya, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Alif domah u akan kembali berdiri sendiri, tanpa memerintah, tanpa diperintah, tetapi selalu memberi. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi wajib bagi kita mengenal masa usul, bagaimana adanya Tuhan, bagaimana adanya umat, bagaimana mempertemukan Tuhan dan umat dalam wujud yang sama. Inilah iman yang bertingkat. Imanuddin mengimani segala perjalanan syariatnya, hakikat, hakikat dan ma'rifatnya. Imanullah mengimani syahadat tunggal, sehingga kita tahu Allah dan Muhammad satu kesatuan. Ahmad satu kesatuan yang menjadi Ahmad. Adalah sifat diri, asal daripada diri, sementara Muhammad sifat ketuhanan diri yang dipuji oleh para diri. Dan terakhir, kembali diri pada diri, kembali Tuhan menjadi Tuhan. Ini yang dinamakan pada syahadat akhir. Makanya orang yang sudah ingin berpulang selalu dibacakan syahadat akhirnya, yaitu luput kembali menjadi awal, menjadi usul. Inilah yang dikatakan masa usul yang wajib diketahui menjelang datangnya masa awal dan masa akhir. Kalau sudah berjalan dan dipahami geraknya dan bagaimana menjalankan kehadiran, insya Allah maka perintah itu adalah hal yang pertama wajib dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah paham masa usul, masa hulul menuju satu Alkitab besar, Kitabullah. Mengambil hukum-hukum hakikat pada rukun hakikat dalam Islam, syariat, hakikat, hakikat dan ma'rifat. Menjadi zahir Allah yang terlihat pada syariat, terasa pada hakikat, dan bergerak bertarekat, dan terlihat berwujud ma'rifat. Ini diri yang satu, bukan pemahaman yang empat, tetapi pintu gerbang dari keyakinan menuju diri yang satu. Makanya kita harus benar-benar mempelajari usul kalau ingin menjalankan amanah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, kalau kita lihat hakikinya sangat nyata pada hakikat, dan hakikatnya itu bertampilan syariat yang bermakna. Kalau syariat yang belum bermakna bukan tampilan dari kodratku, tapi kalau kodratku sendiri, bertingkah aku pada tingkahku, bertingkah aku pada sifatku, ini adalah namanya kenyataan. Memberikan kenyataan kehadiran dalam masa ilmu dan iman harus di bawah panduan para mursyid untuk mencapai hakikatnya. Hakiki dan hakikatnya harus nyata di bawah perlindungan guru mursyidnya untuk memahami masa usul. Jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, dengan kita memahami tiga perkara dalam perjalanan tauhid besar, sesungguhnya perlu kita ingatkan kepada sesama kita
memasuki iman setelah kita berilmu terhadap apa yang harus kita imani. Jangan kita bersifat nekat tanpa ilmu, karena semuanya akan sia-sia. Baik para jemaah, para hadirin dan pemirsa sekalian, dengan kita telah memahami bahwasannya fungsi syariat adalah untuk menampilkan isyarat, fungsi hakikat mendatangkan rasa, fungsi tarekat adalah memperjalankan, fungsi marifat sesuatu terlihat. Ini adalah batang tubuh al-haqqullah, yaitu mubin, ini yang nyata. Batang tubuh yang nyata al-malikul haqqul mubin berdiri pada 4 perkara. Dengan demikian, dengan kita memahami sebuah wujud Tuhan yang akan menjadi panutan diri, tentu dengan kita mentadabur keberadaan perjalanan tauhid ini untuk memudahkan peristiwa itu masuk ke dalam diri, sehingga kita tidak terburu-buru di dalam menjalankan perintah, karena bisa menghilangkan rasa dan menutup pandangan. Tapi kalau kita sudah menjalankan dengan ilmunya, insya Allah semua akan mudah, semua akan nyata dan jelas. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Jelas mana kezahiran Allah, mana abdinya batin kita. Insya Allah itu mudah-mudahan bisa kita betul-betul menjalankan dengan baik. Alhamdulillah para jemaah semuanya, mudah-mudahan di dalam penyampaian tentang usul ini bisa sama-sama kita imani sebagai wawasan kita menuju kehadirat Allah dalam meningkatkan iman dan takwa kita. Karena usullah, karena adanya hulul. Hulul adalah keikhlasan Allah untuk berdiam di dalam diri manusia. Hulul hakikah, hulul tarekah, hulul ma'rifah. Insya Allah jangan buru-buru untuk mencari sesuatu, karena tidak ada yang hilang dalam jalan Islam, tetapi kitalah yang merasa kehilangan. Maka carilah tuntunan yang hak untuk meningkatkan ketakwaan. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.